Alright, masih di Talk Show with BHS bersama Y dan Profesor Kiai Haji Yudian Wahyudi PhD. Pak Yudian, ini apa? Berat gak sih atau biasa saja? Bagaimana cara menanamkan membuat daya tarik Pancasila itu di depan kaum milenial itu kayak apa? Khusus tentang milenial ini perlu saya tegaskan lagi, ini pesan khusus dari Presiden, ya, karena kaum milenial ini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Nah, di sini untuk membumikan ini maka kami mendekati ya dunia milenial itu dengan menghadirkan tokoh-tokoh milenial itu sendiri. Jadi yang ahli bola kita minta ngomong Pancasila di sela-sela bicara bola. Yang musik juga begitu, kita kerjasama dalam bidang musik, kuliner, dalam bidang permainan, olahraga. Iya, soalnya kan generasi milenial udah terkenal, karakternya udah berbeda sama zaman kita sebagai generasi baby boomer kalau kita ini kan, kira-kira Prof. Ya kan mereka itu nggak mau didikte, nggak mau ada hal-hal yang sifatnya dogmatis, indoktrinasi segala macam, nggak masuk itu. Tantangannya berat dong ya? Iya, itu sangat berat. Makanya kita juga menyisipkan melalui konten-konten ya, pakai kira-kira hari ini medsos lah sebagai alat utama. Katanya pakai sosialisasi di TikTok segala macam ya? Pakai TikTok. Iya. Jadi untuk menyampaikan pesan itu kan tidak harus serius toh, Mas. Oh, oke. Yang penting pesannya kan bisa masuk. Karena siapa yang diajak ngomong kan tinggal begitu. Iya. Nah, memang lagi. Jadi gitu. Trending. Jadi kita dengan bahasa lain memaknai ya apapun itu untuk memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam ruang waktunya itu. Nah, tapi juga akan diadakan apa tadi namanya sosialisasi lah kira-kira gitu ya, yang berjenjang dari SD, SLTP, SLTA, perguruan tinggi dan seterusnya. Nah, jadi tidak menghapuskan total yang ada. Ya, kita berangkat dari yang ada, mengembangkan dari pengembangan itu akan terjadi hal-hal baru. Nah, kira-kira begitu. Dari sini salah satunya kita memperkuat yang namanya prestasi ikon Pancasila. Perlu ada ikon Pancasila dari agama masing-masing. Jadi saya mengusulkan karena sila pertama kita ini ketuhanan yang Maha Esa, maka saya mengusulkan supaya nanti ini sedang dipertimbangkan oleh panitia, itu ada orang Islam yang dihargai karena keislamannya begitu. Orang Kristen karena kekristenannya, orang Hindu karena kehinduannya, orang Buddha karena itu. Jadi jangan ada kesan bahwa Pancasila ini anti agama begitu loh. Karena yang dipilih itu nanti cuma orang olahragawan, cuma sains, teknologi. Nah, ini enggak gitu. Walaupun nanti di situ dalam bidang-bidang yang lain tadi dari berbagai agama juga sebenarnya. Nah, Prof, ini Om sempat nyambangin masyarakat. Coba kita simak, mana videonya? Kira-kira apa sih tugas Kepala BPIP? Apakah perlu pelajaran PMP dipelajari kembali? Terus, apakah ada hukum untuk orang yang melecehkan Pancasila? Kira-kira siapa sih Pak musuhnya Pancasila itu? Bagaimana cara saya mengamalkan Pancasila, bagaimana saya mensosialisasikan Pancasila kepada rekan-rekan ojol yang lain. Dan mohon dicontohkan Pak, kalau perlu datang ke kita nih, basecamp kita banyak, jadi disamperin. Begini loh cara mengamalkan Pancasila, cara mempraktekannya. Jadi dengan praktek, jangan dengan hanya omongan. Benar itu Pak Yudian. Jadi suara dari semua kalangan masyarakat yang sudah dihubungi oleh timnya Om Wai ini. Tolong dijawab, Mas. Ya, ini pelajaran inilah yang sedang kita anukan ya, kerjasamakan untuk segera dilaksanakan di semua level pendidikan di Indonesia. Ini memang sudah digarap kembali dan kita berharap untuk masuknya PMP ke semua lini ini ada revisi undang-undang pendidikan. Karena itu kan sudah dihapus dari situ. Nah, dengan demikian maka nanti ya semacam PMP ini menjadi mata pelajaran wajib lagi dari bawah sampai ke atas. Oh, namanya juga PMP juga nanti? Itu masih dipilih. Oke. Ya. Tadi ada yang agak berat nih pertanyaannya, Prof. Hukumnya bagi yang melecehkan
Pancasila ya. Ya melecehkan tingkat pelecehannya. Panjang bisa urusan. Iya, itu terserah urusan tingkat pelanggaran. Nah, kalau cuma bilang saya nggak hafal Pancasila ketawa ya nggak apa-apa lagi. Ya, yang terakhir itu tadi menarik itu dari ojol ya. Mereka ingin supaya ya intinya itu bapak-bapak di BPIP ini jemput bola lah, sosialisasi ke mana-mana gitu, nggak hanya ngomong doang gitu. Ya, saya sangat senang dengan usulan tadi itu. Memang salah satu problem kita ini problem tidak adanya keteladanan. Nah, keteladanan ini penting dan keteladanan itu kalau bisa hari ini divisualkan lah. Sebagai tahap awal itu dicontohkan bagaimana berojol yang bagus ya. Di situ. Jadi berpancasila ini kan sangat luas maknanya ya. Tadi saya sampaikan misalnya orang pakai lalu lintas itu. Jadi orang yang menaati peraturan lalu lintas kan sama dengan berpancasila. Tertib berlalu lintas. Iya, seperti itu. Om Wai makin kece aja nih. Loh, kamu dapat training apa sih? Saya di sini trainingnya untuk mengacak-acak om pejabat di sini. Hafal nggak Pancasila? Justru saya bisa ditester kok Pak, kalau bisa mau ditester sekarang. Ayo coba, hafal Saya nggak? ikhlas untuk ngejawab. Soalnya saya sebagai remaja belia, saya menjunjung tinggi ideologi bangsa ini. Udah coba. Ayo coba. Om mau tes kayak gimana? Ya tes. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Aduh. Tahu. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Wah. Ketiga. Nah ini, anak ini. 3. Kasih spoiler om dikit. Spoiler. Perempatan. Permata. Kamu sekolah dengerin nggak nih pelajaran Pancasila sih? Kamu ngapain aja waktu Pancasila, waktu upacara? Pas lagi sekolah mah, ketika ada upacara, emang saya dengerin orang ngebacain Pancasila. Tapi cuman pariwara doang di telinga Pak. Pariwara. Kamu mau nanya beliau kan? Iya. Mau ngerjain beliau kan? Sekarang hafal nomor 3. Per apa deh Pak yang Persatuan Indonesia. Hebat. Kamu hafal pura-pura ini pasti ini karena show aja. Bukannya pura-pura, tadi Om udah pegap-pegap. Nunjukin ke saya. Ya udah, sekarang duduk kita kerjain beliau. Duduk dulu. Atau mau duduk di Om sini? Oh nggak apa-apa, tahta Om. Boleh. Nggak apa-apa, duduk. Tanya langsung ke beliau. Iya, kapan lagi nih? Ya, masih panas kayak gini. Tanyain. Bisa dinaikin. Iya bisa dikudeta oleh saya. Ya boleh, terserah lah. Tadi kan saya nggak hafal tentang Pancasila. Nah, Bapak Yai sendiri hafal nggak sih ya tentang Pancasila? Ya apalah. Hafal. Nah, saya bukan ingin mencoba yang keempat itu apa ya tadi? Saya kan udah terusan dari ketiga. Nah, yang keempatnya itu. Yang keempat, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan dalam permusyawaratan perwakilan. Begitu Om. Om nggak hafal sih. Iya. Nah, Lu tanya Om. iya. 5. Om, yang keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Weh, berarti benar-benar diakui sebagai warga negara ini, Pak. Oke, hadirin masih banyak pertanyaan Dustin Tiffany pada Bapak Kepala BPIP ini. Jangan kemana-mana, masih di E-Talk Show with BHS.